Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anan dari kelas MN 19L. Nama saya Nirma Yunita. Perkenalkan, nama saya Putri Nasari. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad. Perkenalkan, nama saya Reni Sukarnata. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang laporan anggaran penjualan PT Telkom. Latar belakang perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang sering disebut Telkom merupakan badan usaha milik negara dan penyediaan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan layanan infokom, telepon kabel tidak bergerak, telepon nirkabel tidak bergerak, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Untuk menjawab tantangan yang terus berkembang di industri telekomunikasi dalam negeri maupun tingkat global, kami bertekad melakukan transformasi secara fundamental dan menyeluruh di seluruh lini bisnis yang mencakup transformasi bisnis dan portofolio, transformasi infrastruktur dan sistem, transformasi organisasi dan sumber daya manusia, serta transformasi budaya. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya diversifikasi bisnis Telkom dari ketergantungan pada portofolio bisnis legacy yang terkait dengan telekomunikasi, yakni layanan telepon tidak bergerak, layanan telepon seluler, dan multimedia menjadi portofolio TEM. Konsistensi kami dalam berinovasi telah berhasil memposisikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan yang berdaya saing tinggi dan unggul dalam bisnis New Wave. Visi dari perusahaan kami yang pertama yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam menyelenggarakan telekomunikasi, informasi, media, dan engagement di kawasan regional. Dan misi dari perusahaan kami yaitu menyediakan layanan TEM yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, menjaga model pengelolaan kolaborasi terbaik di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan, menciptakan posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis New Wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. 0. Inisiatif strategis. Yang pertama, mengoptimalkan layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak atau disebut Packet Wireless. 2. Memperkuat dan mengembangkan bisnis sambungan terdapat telepon nirkabel tidak bergerak atau disebut Packet Wireless Access dan mengelola portofolio nirkabel. Ketiga, melakukan investasi pada jaringan broadband. Keempat, mengintegrasi solusi bagi UMKM, enterprise, dan berinvestasi di bisnis wholesale. 5. Mengembangkan layanan teknologi informasi termasuk investment. Keenam, berinvestasi di bisnis media edutainment. Ketujuh, berinvestasi pada peluang bisnis internasional yang strategis. 8. Mengintegrasi next generation network dan operational support system, business support system, customer system, and enterprise relation management. 9. Menjelaskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. 10. Melakukan transportasi budaya perusahaan. Selanjutnya, tentang perencanaan usaha, yaitu sistem perencanaan perusahaan dilakukan oleh jajaran Telkom sebagaimana tertuang dalam keputusan Direksi Nomor 74 Tahun 2006 yang menjelaskan sistem perencanaan perusahaan ini disusun untuk memberikan pedoman pada unit-unit kerja di Telkom sebagaimana dalam menyusun perencanaan perusahaan itu dengan tujuan agar perencanaan perusahaan dilakukan secara sistematis, lebih mudah, cepat, teratur, dan integrasi sesuai visi dan misi perusahaan serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya agar memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pada saat pelaksanaannya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang model perencanaan perusahaan terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, penyelarasan harapan pemangku kepentingan. Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis perusahaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menganalisa harapan setiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama Telkom terdiri dari pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan rekan bisnis.
Analisis atas harapan pemangku kepentingan utama tersebut memberikan informasi yang digunakan dalam proses perencanaan strategis yang akan menentukan strategi dan sasaran perusahaan tersebut. Harapan tersebut berkaitan dengan pemegang saham seperti pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan, portofolio bisnis, pelanggan, produk time to market, pengiriman, kualitas, jasa, harga, penggunaan, ketersediaan karyawan, keamanan kerja, remunerasi, keterlibatan, loyalitas, kepedulian terhadap lingkungan, rekan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi dan pajak. Harapan-harapan tersebut memerlukan penyelarasan agar seimbang dan tidak menimbulkan benturan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, perumusan strategi perusahaan. Perumusan strategi perusahaan dimulai dengan penetapan visi dan misi perusahaan yang mengacu pada harapan-harapan pemangku kepentingan, analisa kemampuan internal perusahaan, dan faktor-faktor eksternal. Setelah visi dan misi sudah ditetapkan perusahaan, langkah berikutnya adalah pemetaan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam corporate strategy scenario atau yang disebut dengan CSS. CSS ini merupakan hierarki perencanaan tertinggi yang digunakan sebagai acuan utama dan dalam penyusunan perencanaan perusahaan. CSS disusun berdasarkan masukan atau usulan direktorat dengan arahan direksi dan dewan komisaris. CSS diharapkan memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, antara lain kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dipahami, menantang, hierarkis, dan dapat diperoleh. Dalam penentuan CSS ini digunakan beberapa rujukan, antara lain: yang pertama, analisa strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, peluang bisnis serta tantangan persaingan. Lalu yang kedua, portofolio bisnis seperti portofolio perusahaan, portofolio produk, business window. Lalu yang terakhir, pangsa pasar atau cangkupan, kekuatan, merek atau model. Di sini saya akan membuka materi yang telah teman saya sampaikan. Data PT Telkom Tbk tahun 2012 sampai tahun 2022. Tahun 2012 penjualannya yaitu 15.000, tahun 2013 yaitu penjualannya 16.000, tahun 2014 yaitu penjualannya 17.000, tahun 2015 yaitu penjualannya 17.500, tahun 2016 yaitu penjualannya 18.000, tahun 2017 penjualannya itu 18.500, tahun 2018 yaitu penjualannya 18.500, tahun 2019 yaitu penjualannya 19.000, tahun 2020 yaitu penjualannya 19.250, tahun 2021 yaitu penjualannya 19.750, tahun 2022 yaitu penjualannya 19.750, dan jumlah penjualannya yaitu 198.000. Analisis menggunakan metode least square. Tahun 2012 penjualannya yaitu 15.000, prediksinya yaitu minus 5, X pangkat 2 yaitu 25, XY nya yaitu minus 75.000. 2013 yaitu 16.000, prediksinya yaitu minus 4, X pangkat 2 nya yaitu 16, XY nya yaitu minus 64.000. 2014 yaitu 17.000, prediksinya yaitu minus 3, X pangkat 2 nya yaitu 9, XY nya yaitu minus 51.000. 2015 yaitu penjualannya 17.500, prediksinya yaitu minus 2, X pangkat 2 nya yaitu 4, XY nya yaitu minus 35.000. 2016 yaitu penjualannya 18.000, prediksinya yaitu minus 1, X pangkat 2 nya yaitu 1,
XY-nya yaitu minus 18.000. 2017 yaitu penjualannya 18.500, prediksinya kosong, X pangkat 2 nya kosong, XY nya kosong. 2018 yaitu penjualannya 18.500, prediksinya 1, X pangkat 2 nya 1, XY nya yaitu 18.500. 2019 yaitu penjualannya 19.000, prediksinya yaitu 2, X pangkat 2 nya yaitu 4, XY nya yaitu 38.000. 2020 yaitu penjualannya 19.250, prediksinya yaitu 3, X pangkat 2 nya yaitu 9, XY nya yaitu 57.750. 2021 yaitu 19.250, prediksinya yaitu 4, X pangkat 2 nya yaitu 16, dan XY nya yaitu 78.000. 2022 yaitu 19.750, prediksinya yaitu 5, X pangkat 2 nya 25, XY nya yaitu 98.750. Jumlahnya yaitu per tahun 11, prediksinya yaitu 198.000. Jumlah prediksinya yaitu kosong, X pangkat 2 nya yaitu 110, jumlah XY nya yaitu 48.000. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 198.000 per 11 sama dengan 18.000. B 48.000 per 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y pangkat sama dengan A ditambah BX, Y pangkat sama dengan 18.000 ditambah 436,36. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2023 yaitu Y buka kurung 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 buka kurung 6, Y buka kurung 2027 sama dengan 18.000 ditambah 618,18, Y 2027 sama dengan 20.618,18 dibulatkan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 2012 adalah Y buka kurung 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 buka kurung minus 6. Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah buka kurung minus 2.618,18. Y buka kurung 1995 sama dengan 15.381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 193.310 sama dengan 11.330. B sama dengan 91.200 dibagi 330 sama dengan 276,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan 19.330 ditambah 276,36X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2020 yaitu Y tahun 2007 sama dengan 19.330 ditambah 276,36 dikali 11. Y 2007 sama dengan 19.330 ditambah 3.040. Y tahun 2007 sama dengan 22.370. Jadi ramalan penjualan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 2012 adalah Y 1995 dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali minus 13. Y 1995 dengan
18.000 ditambah minus 3.592,73. Y 1925 sama dengan 15.737,82 yang jika dibulatkan menjadi 15.738 unit. Untuk kesimpulannya yaitu sistem perencanaan PT Telkom dalam menyusun perencanaan perusahaan memiliki tujuan agar perencanaan perusahaan dapat dilakukan dengan sistematis, lebih mudah, cepat, teratur, terintegrasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pada saat pelaksanaannya. Model perencanaan perusahaan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, penyelarasan harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, perumusan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, pengembangan perencanaan bisnis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.